Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Abdullah. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Dengan NIM saya 25111012224. Baik, di kesempatan kali ini dan di video kali ini saya akan membahas pemahaman prinsip, implikasi, dan strategi pendidikan bagi peserta didik tunanetra. Sebelum saya membahas lebih jauh prinsip-prinsipnya, implikasinya, dan strateginya, saya akan sedikit membahas apa itu tunanetra. Jadi, tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan atau kehilangan kemampuan penglihatan mereka, baik sebagian maupun total atau buta total. Keterbatasan ini menyebabkan mereka tidak dapat menerima informasi secara visual seperti anak pada umumnya, sehingga mereka membutuhkan cara belajar dan alat bantu khusus. Namun, penting dipahami bahwa mereka tetap memiliki potensi, kecerdasan, dan bakat yang dapat dikembangkan seperti anak lainnya jika mendapatkan layanan pendidikan. Anak tunanetra ini termasuk golongan anak-anak ABK, anak dengan berkebutuhan khusus. Baik, lanjut ke pembahasan. Jadi pembahasan pertama adalah prinsip untuk anak tunanetra. Jadi prinsip-prinsip ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada prinsip individualisasi, yang kedua ada prinsip kompensasi, yang ketiga ada prinsip kemandirian, dan terakhir ada prinsip integrasi. Prinsip pertama, prinsip individualisasi. Setiap anak tunanetra memiliki kondisi penglihatan dan kemampuan yang berbeda. Guru harus menyesuaikan metode, alat, dan tempo belajar sesuai kemampuan mereka masing-masing. Prinsip yang kedua adalah prinsip kompensasi. Karena indera penglihatan terbatas, maka indera lain seperti pendengaran, peraba, dan perasa perlu dikembangkan lebih optimal sebagai pengganti untuk memahami lingkungan mereka. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kemandirian. Pendidikan bertujuan agar peserta didik tunanetra mampu hidup mandiri, tidak tergantung pada orang lain, misalnya dengan mengajarkan keterampilan orientasi dan mobilitas, cara belajar menggunakan tongkat. Prinsip yang terakhir adalah prinsip integrasi dan inklusi. Jika memungkinkan, anak tunanetra dapat belajar bersama teman-teman mereka yang normal dalam penglihatannya, agar mereka terbiasa berinteraksi sosial dan tidak terisolasi. Masuk ke pembahasan kedua adalah pembahasan implikasi. Implikasi pendidikan bagi anak tunanetra. Karena keterbatasan visual, ada beberapa implikasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada adaptasi media dan alat pembelajaran. Yang kedua ada pendekatan pembelajaran lebih struktur. Yang ketiga ada penataan lingkungan. Yang keempat ada peran guru pendamping. Yang kelima ada penggunaan sosial emosional. Pembahasan pertama, adaptasi media dan alat pembelajaran. Guru harus menyiapkan media yang dapat diakses seperti buku braille, audio learning, alat peraga taktil, benda nyata untuk diraba, teknologi seperti screen reading atau magnifier. Buku braille itu apa? Jadi buku braille adalah buku yang dicetak dengan titik-titik timbul yang dapat dibaca dengan cara diraba menggunakan jari, bukan dengan melihat. Audio learning itu apa? Jadi audio learning adalah metode pembelajaran yang memanfaatkan pendengaran sebagai cara utama untuk menerima dan memproses informasi. Apa itu teknologi screen reader dan magnifier? Screen reader adalah pembaca layar, sedangkan magnifier adalah pembesar layar. Jadi dua teknologi ini adalah teknologi yang asistif yang dirancang untuk membantu individu dengan gangguan penglihatan atau tunanetra agar dapat menggunakan perangkat digital seperti komputer, ponsel cerdas, dan tablet secara mandiri.
Pembahasan kedua adalah pendekatan pembelajaran yang lebih struktur. Instruksi harus jelas, sistematis, dan disampaikan secara verbal karena anak tidak bisa melihat contoh visual guru. Pembahasan ketiga adalah penataan lingkungan. Kelas harus aman, bebas hambatan, serta memiliki penataan ruang yang konsisten agar memudahkan mobilitas anak. Pembahasan keempat adalah peran guru pendamping. Beberapa siswa membutuhkan pendamping untuk membantu orientasi, penggunaan media belajar, atau menyesuaikan di lingkungan sekolah mereka. Yang terakhir adalah penguatan sosial dan emosional. Anak tunanetra kadang mengalami kesulitan dalam interaksi sosial karena tidak bisa melihat ekspresi atau bahasa tubuh. Guru harus memberikan dukungan agar mereka percaya diri dan terlibat dalam kegiatan kelas atau sekolah mereka. Pembahasan terakhir adalah strateginya. Jadi strategi pembelajaran bagi peserta didik tunanetra ada 6. Yang pertama adalah menggunakan multisensori. Yang kedua adalah menggunakan teknologi asistif. Yang ketiga ada menciptakan lingkungan belajar rumah tunanetra. Yang keempat ada kolaborasi dengan orang tua dan guru spesialis. Yang kelima adalah melatih keterampilan orientasi dan mobilitas. Yang terakhir ada memberikan waktu belajar lebih fleksibel. Strategi pertama adalah menggunakan multisensori. Guru harus menggabungkan pendengaran, peraba, dan pengalaman nyata. Contohnya menggunakan benda asli seperti buah, buku, dan sebagainya. Yang kedua adalah menjelaskan secara verbal sambil memberikan kesempatan anak meraba objek. Strategi selanjutnya adalah menggunakan teknologi asistif seperti aplikasi pembaca layar, audiobook, alat pembesar digital, dan braille display. Teknologi ini membantu siswa mengakses materi yang sama dengan teman-teman mereka yang normal. Strategi ketiga adalah menciptakan lingkungan belajar rumah tunanetra. Jadi penataan kelas yang tetap dan tidak berubah-ubah. Ya, terus ada memberi tanda taktil untuk lokasi penting seperti pintu, meja, tangga, dan sebagainya. Terus memberikan instruksi arah yang jelas, bukan menunjuk. Strategi selanjutnya adalah kolaborasi dengan orang tua dan guru spesialis. Kerjasama ini penting untuk mengetahui perkembangan visual anak, kebutuhan khusus anak, serta strategi yang paling efektif bagi anak. Strategi kelima adalah melatih keterampilan orientasi dan mobilitas. Anak perlu diajarkan cara berjalan dengan tongkat, memahami arah, mengenal lingkungan sekolah, dan cara bergerak dengan aman. Strategi terakhir adalah memberikan waktu belajar yang fleksibel. Anak mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk membaca braille atau menggunakan alat bantu, sehingga jadwal dan tugas harus disesuaikan. Masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah pendidikan bagi peserta didik tunanetra harus dilakukan dengan memberikan akses belajar yang sesuai dengan kondisi penglihatan mereka. Anak tunanetra tetap dapat belajar dengan baik jika gurunya menyediakan media yang bisa mereka gunakan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salah ucap saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa kalian tangkap dan kalian mengerti. Terima kasih.